المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع جهات ودم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمة على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط الأذناب بمولاة الحق في جميع نواهي والأقطار آمين يا الله. ونصر على معاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في حسن الحسين من جميع البلايا وفي الهرز المكين من الذنوب والخطايا آمين يا الله يا رب العالمين. استجب دعانا يا الله. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وسلم على هذا الحبيب المحبوب بالأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وخير دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad ibni Sayyidina Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ittiba'i sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la'allakum tuflihun. Para ahli majlis rahimakumullah wa hafizakum min jami'i syurur wa afadha alaikum jami'al hubur. Wa manna alaina wa alaikum wa alal mu'minina jami'an bima manna bihi ala jami'i ibadihi al-akramin as-salihin minal anbiya wal mursalin alaihimus salatu wassalam wal awliya wal ulama wasyuhada was salihin radhiyallahu anhum ajma'in fi kulli duhur wa fi hayatina ad-dunyawiyah wal barzakhiyah wa fi yaumin nusyur wa ba'da yaumin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khatimu anbiya.
segenap ikhwan, akhwat, ahbab, ashab, mukminin, mukminat, muslimin, muslimat dimanapun berada. Alhamdulillah di sore hari ini Allah menghadirkan kita dalam majlis yang Allah cintai, dalam majlis yang Allah muliakan, dalam majlis yang Allah sayangi, dalam majlis yang Allah ridhai, dalam majlis yang Allah hujani dengan hujan kasih sayangnya, dengan hujan pertolongannya, dengan hujan berbagai anugerah-anugerahnya, baik yang Allah wujudkan dalam kehidupan hambanya di dunia, juga yang Allah janjikan yang akan Allah wujudkan kepada hambanya dalam kehidupan barzakhnya, juga dalam kehidupan akhiratnya, juga dalam kehidupan di surganya. Semoga kita termasuk kelompok ini. Para ahli majelis dan segenap umat Islam dimanapun berada, zaman kita ini adalah zaman fitnah. Zaman kita ini adalah zaman pertengkaran. Zaman kita ini adalah zaman cinta dunia. Zaman kita ini adalah zaman maksiat. Zaman kita ini adalah zaman lupanya makhluk kepada Khaliknya. Sehingga lahirlah kejelekan-kejelekan, kerusakan-kerusakan, kehinaan, kerugian-kerugian, baik di dunia maupun di alam barzakhnya, maupun di akhiratnya kelak. Maka kita semuanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semuanya hamba-hamba Allah, harus berusaha sesungguh-sungguhnya mengerahkan segala kemampuan yang Allah berikan kepada kita di dalam menjaga kita, keluarga, lingkungan, bangsa, dan semua manusia dari fitnah tersebut. Awal fitnah ini terjadi karena manusia sudah berpaling dari Allah, berpaling dari Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Ini awalnya. Ketahuilah oleh semua bahwa segala kebaikan dunia dan akhirat semuanya ada pada menghadapnya hati manusia kepada Allah dan kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala manusia menghadap kepada Allah hatinya, menghadap kepada Rasul hatinya, tersambung kepada Allah, tersambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah wujudkan segala kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Allah lenyapkan fitnah yang sudah menimpanya. Allah jaga dari berbagai fitnah yang akan menimpanya. Semakin luas wilayah manusia yang menghubungkan hatinya kepada Allah dan Rasulnya,
semakin luas pula wilayah anugerah, wilayah kebaikan, wilayah keterjagaan dari fitnah. Maka siapa yang ingin selamat dari berbagai fitnah di setiap masa, seyogyanya hatinya harus dihadapkan kepada Allah. Hatinya harus dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali hatinya dihadapkan kepada si A dan si B. Jangan sekali-kali hatinya dihadapkan kepada dunia, kepada jabatan, kepada keterpujian duniawi. Maka konsep penyelamatan manusia, penyelamatan bangsa, dimanapun dan kapanpun, konsepnya adalah al-iqbal ala Allah wa rasulih, adalah menghadap kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah dan Rasulnya. Hadapkanlah hati kita kepada Allah. Hadapkanlah hati kita kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Ketahuilah Allah dan Rasulnya, kenalilah Allah dan Rasulnya. Berdekatlah kepada Allah dan Rasulnya. Cintailah Allah dan Rasul. Agungkan Allah dan Rasul. Rindukan Allah dan Rasul. Puji Allah dan Rasul. Ingat selalu Allah dan Rasul. Sebut-sebut Allah dan Rasul. Ini kunci. Faman tamassak, siapa orang yang bertamassuk, memegang teguh billahi wa bi rasulih, kepada Allah dan Rasulnya, salim min jami'il afat wal ahad wal fitan wal mihan wal baliyat, maka dia pasti akan selamat dari segala mara bahaya, dari semua fitnah, dari segala bencana di dunia dan di akhirat. Kalau hati kita lupa kepada Allah, lupa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di sanalah bibit buit segala kerugian, kehinaan, kecelakaan, musibah, bencana. Tatkala hati kita lupa kepada Allah, berpaling dari Allah, lupa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpaling dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita jangan merasa aman. Kita berada dalam posisi bom waktu. Kita jangan tersenyum, tertawa, merasa bahagia dengan banyak harta sekarang, merasa bahagia dengan sehat kuat sekarang, merasa bahagia dengan banyak yang menghormati sekarang, merasa bahagia dengan punya jabatan dunia sekarang. Padahal di diri kita sudah ada bom waktu. Kenapa? Karena hati kita lupa kepada Allah. Karena hati kita lupa kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Karena hati kita sudah berpaling dari Allah dan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan bom waktu. Suatu saat bom itu akan meledak. Suatu saat akan menjadi bencana. Suatu saat akan menjadi kehinaan dan kerugian. Suatu saat akan menjadi penyakit. Suatu saat akan menjadi kesedihan dan rasa takut. Jangan merasa tenang. Jangan tertawa,
jangan tersenyum, jangan bahagia. Karena kekayaan ini bukan tolak ukur keselamatan manusia. Harta ini, jabatan ini, bahkan umur kita ini, sehat kita, kekuatan kita, kecerdasan kita, bukan merupakan tolak ukur atau barometer keselamatan seseorang, tidak. Manusia yang celaka, setan yang binasa, yang dilaknat Allah, mereka dikasih umur, mereka dikasih cerdas, mereka dikasih gagah, mereka dikasih sehat, mereka dikasih jabatan dunia, mereka dikasih harta yang banyak. Ingat, Fir'aun juga begitu, Qarun juga begitu, Raja Namrud juga begitu, Abraha juga begitu. Bagaimana orang-orang yang sudah dibinasakan oleh Allah? Yang tersisa tinggal legenda, yang tersisa tinggal cerita. Cerita kebinasaan orang-orang yang berpaling dari Allah dan Rasulnya. Kebinasaan orang-orang yang lupa kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ingat bahwa yang menciptakan manusia dan kehidupan manusia di alam manapun, baik di alam roh, di alam rahim, di alam dunia, di alam barzakh, nanti di alam akhirat sebelum masuk surga, kan? Sampai di alam surgawi. Ahli neraka sampai alam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Yang menciptakan Allah. Yang mengatur Allah. Yang menentukan Allah. Yang mengurus Allah. Siapa yang lebih tahu dari Allah? Bahkan siapa yang tahu? Karena makhluk ini tidak ada yang dikasih tahu. Tidak ada yang punya pengetahuan dengan sendirinya. Kecuali yang Allah izinkan, Allah kasih tahu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, binalah hati kita supaya menghadap kepada Allah, menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak zikir mengingat Allah, perbanyak mengagungkan Allah, perbanyak memuji Allah, perbanyak munajat kepada Allah. Hati kita terus selama mengingat Allah, bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta segala hal kepada Allah. Hati kita terus berhubungan dengan Allah Jalla Jalaluhu. Di mana hati kita berhubungan dengan Allah, maka hati kita akan terang. Hati kita akan bercahaya. Kotoran-kotoran di hati akan lenyap. Setan pun menyingkir dari hati. Ingat, setan menyingkir dari hati. Jika hati ini sudah terang, dengan cahaya mengingat kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, maka hati kita penuh dengan anugerah-anugerah ilahiyah. Hati kita akan penuh dengan nafahat-nafahat ilahiyah. Hati kita akan penuh dengan cahaya-cahaya, dengan asrar, rahasia-rahasia ilahiyah. Kita jangan terpancing oleh apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita saksikan. Lalu kita masuk kepada sirkuit permainan
Yang mana hati kita lupa dari Allah. Yang mana hati kita lupa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu keluarlah pemikiran-pemikiran, keluarlah ucapan-ucapan, keluarlah sikap-sikap dan tindakan-tindakan yang tidak Allah ridhai, yang melahirkan perpecahan, yang melahirkan permusuhan, yang melahirkan orang terzalimi, orang tersakiti, orang lain rugi, kan? Bahkan diri kita sendiri dihinakan, diri kita sendiri diancam, tuh, diri kita sendiri mendapatkan efeknya yang negatif. Karena apa? Karena pemikiran-pemikiran kita yang tidak diridhoi oleh Allah. Karena ucapan-ucapan kita yang tidak diridhoi oleh Allah. Karena tulisan-tulisan kita yang kita taruh di kertas, yang kita taruh di FB, yang kita taruh di media sosial, menyakiti hati orang lain, menghina, memfitnah perkara yang belum tentu, lalu dimunculkan, disebarluaskan, seolah itu yakin 100%, kan? Yang bisa merugikan orang lain, yang lain tidak enak lalu membalas, yang lain tidak enak lalu mengancam. Berapa banyak orang yang terbunuh dan dibunuh karena apa? Karena salah ucapan dia, karena salah tulisan dia. Bahkan berapa banyak kan orang yang sudah punya jabatan tinggi diturunkan lagi karena apa? Hanya satu kalimat yang menjadi penyebabnya. Ya, sekarang yang sedang terjadi di Jakarta, kan? Bahkan ini merembet ke seluruh wilayah di Indonesia, bahkan ini merembet ke seluruh umat Islam yang ada di muka bumi ini. Bayangkan, cuma karena apa? Cuma karena satu kata salah dalam ucapan. Satu kata salah dalam ucapan. Ini bisa mempengaruhi kepada tatanan kehidupan bangsa. Hanya salah ucapan. Padahal yang salahnya berapa orang? Satu orang. Apakah semua ucapannya salah? Tidak. Apakah semua tindakannya salah? Tidak. Cuma satu kata salah. Ya? Tapi ini bisa merugikan banyak. Tuh. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sebagai umatnya supaya jangan sampai ada ucapan-ucapan kita yang di dalamnya dusta, yang di dalamnya fitnah, yang di dalamnya menghinakan orang lain, yang di dalamnya merendahkan orang lain, yang di dalamnya mendolimi orang lain, menyakiti hati orang lain. Tidak boleh, tidak boleh. Tidak boleh. Kalau orang yang hatinya menghadap kepada Allah dan Rasul, pasti akan menjaga hatinya. Pasti akan menjaga lisannya. Pasti akan menjaga semua anggota badannya. Ucapan yang tidak terjaga, tindakan yang tidak terjaga, anggota badan yang tidak terjaga, ini adalah bukti nyata yang menunjukkan kepada hati yang sudah membelakangi Allah. Hati yang sudah membelakangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau mengingat apa saja, mau menggunakan alam pikiran kita, mau menggunakan semua anggota tubuh kita, mengucapkan apa, melakukan apa, maka hadapkanlah hati kita kepada Allah. Apakah Allah ridha atau tidak? Hadapkanlah hati kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Nabi kita ridha atau tidak? Diukur semuanya oleh keridhaan Allah, diukur semuanya oleh ridha Rasulullah SAW yang jadi barometer manusia beruntung, manusia mulia, manusia terpuji. Barometernya ridha Allah dan Rasul, itu barometer.
bukan kaya dan miskin, bukan sehat dan sakit, bukan panjang umur dan pendek umur, bukan punya jabatan atau tidak, bukan cerdas, pintar terhadap haliah duniawiyah atau tidak, bukan yang punya gelar atau tidak. Orang yang beruntung itu barometernya ridha Allah dan Rasulnya. Kalau Allah ridha, Rasul ridha, walaupun keadaan sakit, walaupun mati sekalipun, walaupun miskin, ya sudah, ada dalam keberuntungan dunia dan akhirat. Kalau Allah dan Rasul tidak ridha, walaupun kaya raya, walaupun jadi pejabat tinggi, ya itu semuanya berada dalam ancaman. Ingat, yang ancaman ini merupakan bom waktu. Mungkin di dunianya juga mendapat celaka yang besar, kan? Mungkin juga nanti dikubur, dari mulai sakaratul maut, kan? Nanti dikubur akan mendapatkan siksa yang sangat nista. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkannya. Kegagahan, kecerdasan yang di dunia pernah dimiliki tidak ada, dicabut semua oleh Allah. Tatkala manusia digiring ke alam barzakh, di alam barzakh tidak punya apa-apa. Di alam barzakh tidak tahu apa-apa. Di alam barzakh tidak bisa apa-apa. Dicabut oleh Allah segala kepemilikannya. Di dunia Allah kasih kepemilikan. Di dunia maka orang merasa punya, merasa bisa, merasa tahu, saya bisa, saya punya. Kenapa? Allah kasih izin kepemilikan. Kan? Ketika manusia ini dimasukkan ke alam barzakh, dah maliki yaumiddin. Nah, kepemilikan dicabut oleh Allah. Mutlak milik Allah. Kan? Di alam barzakh manusia tidak dikasih tahu apa-apa. Di alam barzakh manusia tidak dikasih apa-apa, tidak pakaian, tidak makanan, tidak minuman, tidak tempat. Di alam barzakh, ingat, Allah tidak kasih kekuatan. Tidak punya kekuatan sama sekali. Tidak punya daya, tidak punya upaya. Maliki yaumiddin. Allah menunjukkan kepada hak prerogatif kepemilikan, kan? Kepemilikan ini milik siapa? Milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah semua. Milik Allah. Maliki yaumiddin. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki, yaitu hamba-hambanya yang beriman kepada Allah waktu di dunia sampai matinya beriman, yang bertakwa kepada Allah waktu di dunia. Nah, ini Allah pilih. Mereka adalah orang-orang yang di alam barzakh oleh Allah dikasih yang tidak Allah kasihkan kepada semua manusia waktu di dunia. Dari berbagai kenikmatan, kekuatan, kesehatan, kan? Kebahagiaan, makanan, minuman, pakaian, rumah, taman, kendaraan, pelayan. Di alam barzakh, di alam barzakh. Di alam barzakh. Orang di dunianya dia miskin, tapi di alam barzakh dia kaya raya. Di dunianya dia tidak mampu bayar listrik, sehingga rumahnya tidak pakai listrik seumur-umur. Yang lain listrik bagus-bagus, mahal-mahal. Dia tidak pernah punya sampai mati. Masuk alam barzakh, di alam barzakh dia kasih, Masya Allah, cahaya yang luar biasa. Di alam barzakh tuh, Masya Allah, dia kasih tempat yang mewah. Padahal di dunianya dia hanya punya gubuk. Itu pun kontrak. Tidak punya apa-apa. Di alam dunianya dia tidak punya kendaraan. Tapi di alam barzakh Allah kasih kendaraan burung hijau. Dalam hadis disebutkan burung. Ya. Dia nunggangi burung tersebut, jalan-jalan haitsu syaa, kemana saja dia inginkan. Ingin
ketemu sama orang tuanya, pengen ketemu sama gurunya, pengen ketemu sama temannya si A si B yang sudah ada di alam barzah. Bahkan tidak sedikit ahli barzah yang ingin tahu kepada keadaan sahabatnya, keluarganya yang ada di dunia, murid-muridnya yang ada di dunia. Masya Allah. Ya, ayati oleh kita. Ayati oleh kita. Maka al-fakir ilallah, wasiat kepada diri al-fakir dan wasiat kepada semua saudara-saudara muslim. Jika kita ingin selamat dari berbagai fitnah apapun, hadapkan hati kita kepada Allah. Hadapkan hati kita kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Taruhlah cinta yang sesungguh-sungguhnya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Taruhlah ta'zim, pengagungan yang sesungguh-sungguhnya kepada Allah dan Rasulnya. Taruhlah keyakinan, kepercayaan yang sempurna kepada Allah dan Rasulnya. Karena segala kebaikan dunia dan akhirat ada di sana. Dan kecelakaan, kerugian di dunia dan akhirat jikalau sudah berpaling dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar hari-hari kita, belajar hati kita selalu mengingat Allah. Belajar, berzikir, mengingat Allah. Ilmu yang sudah kita hafal di dalam hati kita, ilmu yang sudah kita hafal, ingat, di dalam hati kita, ilmu apa saja, hafalan Quran, hafalan hadis, hafalan itu, hafalan ini, jika tidak dibuka filenya, jika tidak di-on-kan, tidak dihubungkan kepada Allah, maka ilmu yang ada dalam di hati kita tidak akan melahirkan keberkahan. Tidak akan melahirkan kemanfaatan. Catat oleh kita. Jadi harus selalu di-on-kan. Banyak orang yang off-kan. Sudah hafal ayat Quran, sudah hafal beberapa surat, sudah hafal beberapa puluh, berapa ratus hadis, bahkan ribu hadis, ya di-off-kan di dalam hatinya. Yang di-on-kan apa? Cinta dunia. Di-on-kan apa? Itu cinta jabatan. Yang di-on-kan apa? Adalah hal-hal yang pengangguran. Tidak ingat kepada Allah. Kan? Ngobrol sana sini tanpa zikir kepada Allah. Chattingan dengan si A dan si B tanpa juga mengingat kepada Allah dan sebagainya. Bisnis itu, bisnis ini tanpa mengingat Allah. Hitung uang, hitung itu, hitung ini tanpa mengingat kepada Allah. Padahal dalam hatinya pernah punya hafalan Quran, pernah punya hafalan hadis, pernah punya hafalan kitab, tapi di-off-kan. Bahkan hafal doa-doa, doa itu doa ini, tapi di-off-kan dalam hati. Selama di-off-kan, tidak di-on-kan, tidak akan ada rahasia yang muncul. Tidak akan ada, ingat, efek faidah yang muncul. Tidak akan ada. Maka harus selalu di-on-kan oleh kita. Sambil berjalan, kalau kita ngobrol ya seperlunya kita ngobrol. Itu pun juga hati kita selalu mengingat Allah. Hati kita itu selalu mengingat Allah. Hati kita mau tidur selalu mengingat Allah, masuk WC mengingat Allah. Hati kita begitu. Di mana saja hati kita mengingat Allah. Kita punya doa-doa. Bibir kita sudah tumpul, sudah tidak bisa ngucapin doa karena capek umpamanya. Hati kita munajat kepada Allah dengan doa yang sudah ada dalam hati kita. Doanya sudah ada dalam hati kita. Nah, sekarang hati kita munajat kepada Allah dengan doa yang sudah ada dalam hati kita. Sambil kita tiduran, sambil kita tidur, hati dalam mengingat Allah, bermunajat kepada Allah, meminta ampunan Allah, terus meminta anugerah dari Allah sampai tidur. Bangun tidur langsung mengingat Allah, memuji Allah, mengagungkan Allah, ya. Dan hati kita terus sambungan kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Hari-hari kita itu terus mengingat Nabi pula, mengingat Allah, mengingat Rasul.
Kita melakukan apa saja, ini sunnah Rasul. Rasulnya selalu ada dalam khayalan kita, di kelopak mata kita. Kita sudah mengenal sifat-sifat Nabi kita, bagaimana rambutnya gimana, wajahnya gimana, kulitnya gimana, itu kan, hidungnya gimana, giginya gimana, bibirnya gimana. Kalian sudah belajar mengenal syama'il, sifat-sifat Rasulullah SAW secara fisik. Bayangkan oleh kita, kan? Bayangkan oleh kita. Kalau kita mau melakukan apa saja, mau pakai sandal, umpamanya, kaki dulu Kenapa kaki dulu? Karena Rasulullah SAW menyuruh supaya kaki kanan dulu. Kanan dulu. Kanan dulu. Begitu mau pakai sandal, kaki kanan dulu. Rasulullah terbayang di kelopak mata. Rasulullah lah yang memerintahkan. Rasulullah yang memberi contoh. Hatta jalan kaki, jalan sengaja dipercepat jalannya. Kenapa dipercepat? Membayangkan Rasulullah SAW kalau berjalan seperti ini. Kan? Begitu mau pakai pakaian, sengaja pakai gamis, pakai jubah dan sebagainya. Kita membayangkan Rasulullah SAW memakai gamis, tuh, warna putih, memakai jubah, memakai imamah. Kadang-kadang kita mau pakai imamah. Kata kita mau makan, kocok tangan saja. Rasulullah SAW mensunnahkan cuci tangan. Bayangan Rasulullah selalu ada. Tatkala kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul, bayangan Rasulullah selalu di kelopak mata. Faham? Hati kita selalu kepada Allah. Allah tidak bisa dibayangkan. Karena Allah tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Hati kita hanya hadir, hati kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Tapi Rasul selalu dibayangkan dalam kelopak mata kita. Karena Rasul makhluk, sah untuk dibayangkan, kan? Bayangkan Rasul selalu dibayangkan. Dalam sholat, dalam zikir, Rasul dibayangkan. Para guru-guru silsilah thoriqah dibayangkan bersama kita, ada di hadapan kita. Tatkala kita berzikir, bersolawat, di hadapan kita siapa? Rasulullah. Di hadapan kita siapa? Para aulia-aulia Allah, para ulama-ulama Allah. Harus begitu. Harus begitu. Ya. Mana mata nggak kelihatan? Ingat, orang-orang suci, orang-orang mulia, ya, jika dihadirkan oleh hati kita dengan ta'zim dan cinta, dengan pengagungan dan cinta, beliau-beliau ini hadir walaupun mata tidak bisa memandang secara zahir. Ya. Sedikitnya efeknya apa? Sedikitnya efeknya kita akan mendapatkan keteguhan, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Karena kita berkumpul dengan para aulia Allah. Saya tidak sendiri kok. Saya berkumpul dengan para malaikat. Saya tidak sendiri kok. Ya? Saya berkumpul dengan para ulama, dengan sanad-sanad guru-guru saya. Karena saya hadirkan. Saya berkumpul dengan Rasulullah karena saya hadirkan. Dihadirkan oleh kita. Faham? Kalau dihadirkan oleh kita, maka semua asrar dan anwar, cahaya-cahaya para guru-guru ini akan tersambung kepada kita semua. Asrar dan anwar, cahaya Rasulullah SAW akan tersambung kepada kita semua. Kalau berdoa, berzikir, bertahlil, sholat tidak menghadirkan orang-orang yang agung seperti itu, ingat, sholat kita itu, sholat kita itu sholat siapa? Ya sholat kita, iya, kita itu siapa? Kan? Paham? Kita itu siapa? Berbeda dengan beliau-beliau. Beliau itu siapa? Kita itu siapa? Kita sangat membutuhkan keberkahan beliau-beliau. Maka selalu hubungkan hati kita kepada beliau-beliau. Paham? Melakukan apa saja yang Allah dan Rasulnya perintahkan, hati hadir kepada Allah, Rasul berada di kelopak mata. Menjauhi apa yang Allah larang dan yang Rasul larang, hati selalu hadir kepada Allah. Karena Allah saya menjauhinya dan Rasul ada di kelopak mata. Yang selalu didambakan ridha Allah dan ridha Rasulullah. Yang selalu dikhawatirkan dan ditakuti murka Allah dan murka Rasulullah. Halas. Faham? Maka
bukan banyaknya hafalan dalam hati, bukan. Bukan, ingat. Kadang hafalan itu bisa off. Bukan banyaknya doa dalam hati, kadang doa itu bisa off. Ya. Jadi yang menjadi keberuntungan mengonkan ini. Kita sudah punya banyak ilmu, pengetahuan, onkan kepada Allah, hubungkan kepada Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ini yang menjadi jawaban, solusi bagi menghadapi segala fitnah dunia dan fitnah akhirat. Barakallahu lakum wa nafa'ana bil Qur'anil Karim wa bi sunnati Nabiyil Karim Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.